Bab 11-15. Kakak Li. Maaf, aku tidak sengaja. Raut wajah Xiao Yue yang cantik tampak ketakutan. Ia tak menyangka dirinya akan tersandung dan menumpahkan kopi ke celana orang lain. King Feng memutar matanya dan kehilangan kata-kata. Itu adik laki-lakinya, itu terkait dengan betapa bahagianya kehidupan seksnya. Apa yang akan dia lakukan jika itu dibakar? Xiao Yue ini, dia terlalu ceroboh. Tapi Xiao Yue menuangkan kopi untuknya, dan dia punya niat baik. Dia tidak bisa menyalahkannya. Rasanya seperti orang bisu yang sedang makan berberin. Meskipun pahit, ia tetap tak bisa berkata apa-apa. Kakak Li, biar aku bersihkan. Xiao Yue tampak gelisah. Ia mengulurkan tangan putihnya yang lembut, dan hendak membersihkan noda kopi di celana King Feng. Ruang di bawah meja kantor sangat sempit dan hanya muat untuk satu orang. Begitu Xiao Yue masuk, ruangan itu terasa agak sempit. Tubuh mereka berdua bersebelahan. Ia menunduk dan melihat belahan dadanya yang seputih salju, lalu mencium aroma samar. Aromanya sangat menyegarkan. Gadis kecil ini, wajahnya murni, kulitnya seputih salju, di balik rasa malunya ada rona merah, dan dia sangat menarik. Dia berjongkok di tanah dengan tangan terulur dan menyeka kopi di celananya. Area yang dirabanya terasa sangat canggung dan wajahnya memerah karena malu. Ini pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Sungguh memalukan, semakin dipikirkannya, semakin ia merasa tidak mungkin menikah lagi. Detak jantungnya meningkat beberapa saat kemudian. Xiao Yue, ayolah, kau memang hebat. Ia menyemangati dirinya sendiri sambil gemetar membersihkan kopi dari area adik laki-lakinya. Lucu sekali, ini sungguh cantik dan imut. Melihat rasa malu Xiao Yue, tatapan menggoda muncul di mata King Feng. Dalam masyarakat yang materialistis seperti saat ini, sulit menemukan wanita cantik polos seperti ini. Apa yang sedang kalian lakukan? Tiba-tiba terdengar suara terkejut, membuat keduanya takut. Xiao Yue menoleh dan melihat Wan Qiu yang berbicara. Ia tertegun. Sial, Direktur Xia melihatnya, dia pasti salah paham. Wajah Xiao Yue memerah dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin mencari celah di tanah dan masuk. Wajah cantik Wan Qiu Xia tertegun. Ia melihat Xiao Yue membungkuk dan menyentuh celana King Feng. Tentu saja, ia pikir mereka sedang melakukan sesuatu. Ini di kantor, ya. Kalian melakukan hal seperti itu di kantor. Hati-hati lain kali, kalau kalian mau melakukannya, pergilah ke hotel. Wan Qiu memelototi keduanya dan berbalik untuk meninggalkan departemen penjualan. Tetapi dia sendiri tidak menyadari ada sedikit pun rasa cemburu dalam nada suaranya. Ini semua salahmu, kami disalahpahami oleh Direktur Xia. Wajah cantik Xiao Yue memerah, dan ia berkata dengan sedih. Matanya berkaca-kaca, hampir menangis. Baiklah, ini semua salahku, jangan marah. King Feng tahu Xiao Yue tidak setebal dirinya. Melihatnya, sepertinya jika dia tidak menghiburnya, dia pasti akan menangis sejadi-jadinya. Untuk memastikan gadis ini tidak sedih, dia menggunakan tipu dayanya untuk membujuk wanita dan menghabiskan waktu lama untuk membuatnya merasa lebih baik lagi. Karena itu, sepanjang sore Wan Qiu menggunakan mata-mata asing untuk mengamati mereka. Secara acak, ia akan berjalan di samping King Feng untuk memantau apa yang mereka berdua lakukan, yang membuat mereka takut. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, sudah waktunya pulang kerja. King Feng meninggalkan kantor dan berjalan keluar. Saat itu pukul 8 malam. Malam telah tiba. Lampu-lampu LED di sekelilingnya menyala-nyala. Ada banyak orang di jalanan, ada orang-orang tua yang menari-nari di alun-alun, dan ada pasangan-pasangan muda yang berjalan-jalan sambil berpegangan tangan. Hah! Si cantik itu terlihat mabuk. Ketika King Feng berjalan melewati bar Zero Degree, ia melihat seorang wanita cantik di depan bar bergoyang-goyang seperti kepiting, bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan bisa jatuh kapan saja. Dilihat dari cara berjalannya, dia pasti minum terlalu banyak. Wanita yang datang ke bar untuk minum, mereka semua mencari kegembiraan dan pelepasan tekanan. King Feng melirik dan memutuskan untuk pergi, dia tidak ingin mengurusi urusan orang lain. Dia secara alami tidak menyukai wanita yang minum. Namun di saat berikutnya, dia berdiri diam, karena dia melihat dua orang penjahat berambut pirang yang tidak berguna sedang berjalan ke arah si cantik berambut panjang dengan ekspresi menyedihkan di wajah mereka. Dia tahu para preman ini adalah sampah masyarakat. Mereka sering pergi ke bar untuk melakukan hal-hal seperti mencari wanita cantik yang mabuk untuk diajak kembali dan bergantian memperkosa. Beberapa waktu lalu, berita melaporkan bahwa pukul 12 malam, seorang perempuan mabuk diperkosa berulang kali oleh beberapa preman. Perempuan itu akhirnya terbangun dan depresi. Ia akhirnya melompat dari lantai 20 dan meninggal dunia. Saya orang baik, orang yang saleh. King Feng memuji dirinya sendiri dan berjalan menuju gadis mabuk itu. Dia tidak ingin gadis pemabuk ini diperkosa berulang kali, terutama oleh kedua orang jelek ini. Pada saat ini, dua lelaki berambut pirang tak berguna itu menyeret gadis mabuk itu dan berjalan menuju bagian dalam bar. Kak Big Dog,
Cewek ini cantik banget. Nanti aku suruh dia makan pisangku. Si pirang tak berguna di sebelah kiri menggerakkan selangkangannya, matanya penuh panas. Dauk Junior, aku peringatkan kau, gadis ini tidak sesederhana itu. Dialah yang diinginkan kakak Biao. Sebaiknya kau jangan sentuh dia. Si tak berguna di sebelah kanan yang memakai anting itu menegang. Kilatan ketakutan muncul di matanya. Saudara Biao. Setelah mendengar nama itu, wajah si kurus tak berguna itu berubah drastis. Saudara Biao adalah bos dari Zero Degree Bar. Dia sangat kuat, siapapun yang menyakitinya akan dipatahkan semua anggota tubuhnya. Semua itu tidak pernah berakhir baik. Jika gadis ini adalah seseorang yang diinginkan saudara Biao, maka dia benar-benar tidak ada harapan. Sekalipun dia cantik, tapi mempertaruhkan nyawanya demi seorang gadis cantik, itu sama sekali tidak sepadan. Kedua penjahat itu membawa gadis itu ke dalam bar. Semua orang di dalam bar melihat bahwa gadis itu cantik dan ingin mengobrol dengannya, tetapi setelah melihat wajah kedua penjahat itu, mereka semua pergi ketakutan. Mereka tahu bahwa kedua orang ini bekerja untuk saudara Biao. Di Zero Degree Bar, reputasi saudara Biao sangat kejam. Tak seorang pun berani menyentuh wanita yang diinginkannya. Ketika King Feng memasuki bar, ia mendengar suara-suara memekakkan telinga. Musiknya menggelegar. Para wanita dan pria muda yang berdansa itu memutar tubuh mereka tanpa henti, mereka mabuk berat. Bar adalah lantai dansa anak muda, favorit semua orang yang menikmati kehidupan malam. Berdansa, minum, menggoda, membuka kamar hotel, itulah hal-hal favorit semua orang di bar. King Feng berhenti dan menatap. Setelah beberapa langkah, ia menghalangi jalan kedua orang tak berguna itu. Nak, siapa kamu? Beraninya kamu menghalangi jalan kita, enyahlah sekarang juga. Setelah melihat bahwa King Feng telah menghalangi jalan mereka, penjahat kurus itu berkata dengan tidak sabar sambil berwajah dingin. Biarkan dia pergi. King Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan. Karena gadis pemabuk itu berambut panjang dan kepalanya tertunduk karena mabuk. Rambutnya menutupi wajahnya sehingga King Feng tidak bisa melihat seperti apa rupanya. Hanya saja dia tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Si jagoan tak berguna itu tertawa setelah mendengar bahwa King Feng ingin dia melepaskan gadis pemabuk ini. Inilah wanita yang diinginkan saudara Biao, bagaimana mungkin dia berani melepaskannya, laki-laki yang berdiri di depannya ini jelas ingin mati. Bab 12. Biarkan dia pergi. Nak, gadis ini dicari oleh kakak Biao. Sebaiknya kau pergi saja, atau kau tidak akan bersenang-senang. Penjahat itu tersenyum dingin dan mengancam King Feng. Ia berpikir, pria di hadapannya ini pasti ingin mati. Berani sekali ia menghentikannya. Rasanya seperti ia memakan jantung beruang atau empedu kougar. Ia begitu berani sampai-sampai ia tidak tahu lagi siapa dirinya. Kalau saja mereka tidak buru-buru menyerahkan gadis itu kepada saudara Biao, penjahat itu pasti sudah langsung menghajar orang ini. Kalian seharusnya merasa beruntung karena ini bukan benua serigala, kalau tidak, kalian pasti sudah menjadi mayat. Li King Feng mengerutkan kening. Suaranya sedingin es. Dia paling benci dengan ancaman dari orang lain, terutama ancaman dari beberapa penjahat. Di benua serigala, ia pernah memasuki sebuah desa, membunuh lebih dari 100 orang, dan pergi tanpa cedera. Desa-desa itu dipenuhi penduduk asli bersenjata dan mereka sangat kuat. Dalam semua misi tentara bayaran di dunia, dialah satu-satunya yang mampu menyelesaikan misi tingkat SSS. Di antara 7 raja dunia, dia menduduki peringkat pertama. Ketika ia mengangkat tangannya, angin bertiup dan awan bergerak. Ia mengangkat matanya dan ia dapat melihat seluruh dunia. Semua ini berbicara tentang Raja Serigala Li King Feng. Dia telah melewati banyak badai dan gelombang, memerintah benua serigala dan membawa kejutan ke seluruh dunia. Namun, ia punya satu hal yang ia benci, yaitu ia benci diancam oleh orang lain. Di benua serigala, mereka yang berani mengancamnya sekarang semuanya berada di neraka. Di matanya, makhluk-makhluk tak berguna ini bagaikan ayam lemah. Mereka tak punya daya juang. Sayangnya, ini adalah Huaxia dan dia tidak bisa membunuh orang kapanpun dia mau, atau akan sangat membosankan jika dia menarik perhatian Departemen Khusus Nasional. Nak, beraninya kau mengancamku. Kau tidak ingin hidup lagi. Setelah mendengar ancaman dari King Feng Li, wajah penjahat itu menjadi gelap dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia adalah pengikut Brother Biao. Di Zero Degree Bar, siapa yang tidak tahu reputasinya sebagai Brother Big Dog? Kamu makan tahu busuk hari ini. Baumu menjijikkan, menjauhlah dariku. Lepaskan dia segera, lalu pergi dari sini. King Feng Li menutup hidungnya dan mendisiplinkan para penjahat itu. Bagaimana kamu tahu aku makan tahu busuk? Wajah preman itu berubah. Dia memang makan tahu bau malam ini. Itu makanan favoritnya, dan meskipun baunya busuk, rasanya tetap lezat. Saat dimakan, rasanya sungguh nikmat. Kakak, dia memaki-maki kamu. Dia bilang kamu bau dan menyuruhmu pergi.
Wajah penjahat kurus itu berubah di sampingnya dan mengingatkannya. Berani sekali kau menghinaku, lihat saja aku menghajarmu hari ini. Penjahat itu akhirnya menyadari bahwa King Feng Li sedang menghinanya, hal itu membuatnya marah. Ha! Penjahat itu berteriak marah dan mengayunkan tinjunya. Tinjunya melengkung dan menghantam kepala si penjahat. Pukulan ini sangat kuat dan menimbulkan suara mendesing di udara. Ia yakin ia pasti bisa melumpuhkan lawannya. Dan orang-orang di bar melihat bahwa preman itu hendak memukuli King Feng. Mereka semua datang dan siap menonton pertunjukan yang bagus. Mereka sering nongkrong di bar. Mereka sudah sering melihat perkelahian seperti ini dan mereka menyukainya. Terlalu lemah. Lili King Feng menatap penjahat itu dengan tatapan kosong, bagaikan seorang raja yang menatap seekor semut. Tepatnya, penjahat di matanya hanyalah seekor semut, dan dia adalah rajanya. Ia berdiri tegak tanpa bergerak dan mengulurkan tangan kanannya, menangkis tinju si preman. Sekeras apapun ia mencoba, ia tak bisa kabur. Pria muda ini jelas berasal dari latar belakang tertentu. Orang-orang di sekitar mereka menatap King Feng dengan kaget. Mata mereka penuh rasa ingin tahu dan terkejut. Lagi pula, di bar tanpa derajat ini, tidak banyak orang yang berani melawan para penjahat. Wajah preman itu memerah. Ia merasa tinju yang dipegang Li King Feng sangat sakit. Rasanya seperti dihantam batu besar. Tulang-tulangnya terasa seperti akan patah. Bajingan, lepaskan aku. Penjahat itu mencoba menahan rasa sakit yang hebat dari tinjunya dan berteriak pada King Feng Li. Karena kesakitan, wajahnya agak bengkok dan berubah menjadi warna hati babi. Beranikah kau menghina ibuku? Wajah Li King Feng dingin, dan kilatan dingin melintas di matanya. Ia tidak pernah memiliki ibu sejak kecil, jadi ia benci ketika orang-orang meremehkan ibunya. Penjahat ini telah memicunya. Ayah! Lili melepaskan tinju preman itu dan menamparkan wajahnya, menyebabkan wajahnya bengkak. Ia bahkan meludahkan salah satu gigi gerahamnya. Tamparan itu sangat keras. Semua orang di bar mendengarnya dan semua orang menatap Li King Feng dengan kaget. Apa otak orang ini sudah rusak? Beraninya dia memukul bawahan saudara Biao. Apa dia sudah tidak ingin hidup lagi? Kamu berani memukulku. Kaulah orang yang tepat untuk kutabrak. Dauk Junior, pergi. Bunuh bajingan ini. Penjahat itu tahu betapa kuatnya dia meraung marah dan bergegas bersama penjahat itu. 2 lawan 1, bukankah ini bullying? Meskipun semua orang di sekitar mereka memandang rendah kedua penjahat itu, mereka memikirkan fakta bahwa mereka adalah bawahan saudara Biao. Tak seorang pun dari mereka berani membantu. Meskipun mereka berempati, mereka ingin menonton adegan ini lebih lama. Tidak akan ada yang mau melawan saudara Biao demi orang asing. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Seberkas cahaya dingin melintas di mata Lili, dan kaki kanannya seperti sambaran petir, tiba-tiba menendang. Pum-pum. Kedua makhluk tak berguna itu merintih kesakitan dan tubuh mereka terpental mundur belasan meter lalu jatuh tersungkur ke tanah. Mereka membuka mulut dan memuntahkan banyak darah, dan tak mampu berdiri untuk waktu yang lama. Lebih dari selusin meter dengan satu tendangan, bahkan agen operasi khusus mungkin tidak akan mampu melakukan ini. Kekuatan yang luar biasa. Pria muda ini seperti monster. Semua orang di sekitar mereka terkejut, mata mereka dipenuhi keheranan saat melihat King Feng Li. Sesaat sebelumnya, mereka hanya khawatir pada King Feng Li. Tetapi sesaat kemudian, mereka merasa sedih untuk kedua penjahat itu. Melihat kondisi mengerikan kedua orang tak berguna itu saja, jelas terlihat bahwa mereka terluka parah. Tanpa istirahat 3-5 hari, mustahil mereka akan pulih. Aku akan membawa pergi wanita ini. Lain kali kalian menindas wanita, aku akan mematahkan ketiga kaki kalian. King Feng Li memelototi kedua penjahat itu dengan dingin dan membantu wanita mabuk itu berdiri. Baunya harum. Setelah King Feng Li mendekati wanita mabuk itu, dia mencium aroma samar. Tetapi bau jenis ini bukan berasal dari parfum, melainkan dari sejenis obat. Wanita mabuk ini dibius oleh seseorang. Untunglah Li King Feng menyelamatkannya, kalau tidak, dia pasti sudah diperkosa berulang kali. Wanita ini, mengapa aku begitu akrab dengannya? King Feng Li tak dapat menghilangkan firasat bahwa wanita mabuk ini familiar baginya, tetapi rambut panjangnya tergerai bebas dan menutupi wajahnya, jadi dia tak dapat mengenalinya. Dia mengulurkan jarinya dan menyibakkan rambut panjang di wajah wanita mabuk itu, memperlihatkan wajahnya. Oh, itu Meng Yaosu. Itu Meng Yaosu. Setelah King Feng Li melihat dengan jelas wajah wanita itu, dia terkejut dan hampir melompat. Meng Yaosu adalah kapten kepolisian kota S, dialah yang menangkap Li King Feng terakhir kali. Aku sangat seksi. Setelah Meng Yaosu dibius, ia menjadi linglung. Wajah cantiknya tampak bingung, dan ia berkata sambil mabuk. Bagaimanapun juga, bro selama ini orangnya selalu benar. Sejujurnya, Lili masih menyimpan dendam terhadap Meng Yaosu sejak terakhir kali ia ditangkap. Ia benar-benar ingin meninggalkannya begitu saja. Tetapi dia mengerti bahwa begitu dia pergi,
Meng Yaosu pasti akan diperkosa, dan dengan temperamennya yang panas, saat dia bangun keesokan harinya, dia pasti akan melompat dari gedung untuk bunuh diri. Terlepas dari seberapa besar ketidaksukaan King Feng Li terhadap wanita ini, dia tetap tidak ingin melihatnya hancur, terutama oleh sampah-sampah ini. Bab 13. Saudara Biao, terbuang. Perkelahian antara King Feng dan dua orang tak berguna itu menyebabkan keributan dan suara-suara yang mengagetkan semua orang di dalam ruangan. Beberapa atlet pun keluar dari ruangan. Pemimpinnya seorang pria kekar dan tingginya setidaknya 180 cm. Pria itu mengenakan topi hitam. Otot-ototnya tegak dan ada luka sayatan pisau di wajahnya, dari dahi hingga sudut mulutnya. Dia tampak seperti pembunuh dan menakutkan, dan siapapun bisa tahu bahwa dia jahat sejak pandangan pertama. Kak Biao, orang ini ingin merebut wanita yang kau inginkan, dan dia juga memukul kami. Kau harus membalas dendam untuk kami. Pria tak berguna itu berteriak keras setelah melihat pria berbekas luka itu keluar. Rasanya seperti ia menemukan tuannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan si brengsek bertabur bintang itu, raut wajah saudara Biao berubah. Matanya memancarkan cahaya dingin. Di kota Laut Timur, semua orang tahu namanya. Dia adalah bos Zero Degree Bar. Zero Degree Bar adalah salah satu bar paling terkenal di kota Laut Timur. Meskipun itu sebuah bar, saudara Biao juga melakukan berbagai hal mencurigakan di belakang bar, dan bar tersebut kerap kali melakukan aktivitas ilegal seperti perdagangan wanita, penjualan narkoba, pemungutan biaya pengamanan, dan lain sebagainya. Meng Yaosu adalah kapten kepolisian. Dia baru-baru ini sedang menyelidiki bar Zero Degree. Meng Yaosu sudah punya buktinya, dan tidak butuh waktu lama untuk menghancurkan seluruh sarang di bar derajat 0. Namun, saudara Biao menjadi pusat perhatian. Setelah menerima kabar itu, ia benar-benar ketakutan karena telah melakukan terlalu banyak tindakan ilegal. Jika ia ditangkap, ia harus dipenjara, dan jika keadaan tidak berjalan baik, ia mungkin akan dieksekusi. Demi bertahan hidup, saudara Biao memutuskan untuk mengambil risiko dan menyuap teman Meng Yao untuk mencampurkan narkoba ke dalam minumannya, lalu ingin memperkosanya demi menghancurkan reputasinya. Ia tidak menyangka bahwa King Feng akan turun tangan dan mengganggunya. Nak, aku tidak peduli siapa kalian semua. Turunkan gadis ini, sujudlah padaku 3 kali, lalu pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Saudara Biao mengerutkan kening dan kilatan kemarahan muncul di matanya. Kejadiannya di bar, dan saudara Biao tidak bisa berbuat apa-apa. Tujuan utamanya adalah membuat gadis pemabuk itu tetap tinggal. Dia akan menunggu sampai King Feng pergi, lalu mencari orang untuk membunuhnya. Kau ingin aku sujud? Kau pikir kau siapa? Aku bisa mencium bau badanmu yang seperti orang kampungan, meskipun aku berada sejauh ini darimu. King Feng tersenyum dingin dan mengumpat saudara Biao. Apa-apaan ini, otak orang ini rusak. Berani-beraninya dia memaki kakak Biao. Ya, lagi pula, saudara Biao adalah bos dari Zero Degree Bar. Semua orang yang menentangnya sekarang cacat. Konon, saudara Biao pernah juara kedua dalam sebuah kompetisi tinju. Kekuatan tinjunya setara dengan 100 kg. Orang-orang di sekitar mereka semua berdiskusi dan menatap King Feng dengan mata mengejek. Di mata mereka, jika mereka melawan saudara Biao, akhir mereka tidak akan baik. Orang gila ini, meskipun tidak mati, akan kehilangan sebagian kulitnya. Nak, kau sedang mencari mati. Setelah mendengar King Feng menghinanya di depan umum, wajah saudara Biao membiru. Tatapan membunuh terpancar di matanya. Untuk bertahan hidup di masyarakat, hal terpenting adalah reputasi. Saudara Biao tahu semua orang di sekitarnya sedang memperhatikannya. Ia harus mematahkan tangan dan kaki King Feng hari ini, kalau tidak, tak seorang pun akan menghormatinya di masa depan. Bagi orang-orang tidak berguna seperti mereka, reputasi dan wajah seringkali lebih penting daripada uang. Saudara Biao menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Tubuhnya langsung melesat seperti harimau ganas. Dalam sekejap mata, ia sudah tepat di depan King Feng. Ha! Dia menggeram dan mengangkat lengannya, tinju kanannya turun dari langit dan diarahkan tepat ke arah King Feng. Tinjunya sangat kuat. Begitu dia mengayunkannya, terdengar suara mendesing. Dia yakin serangannya pasti akan mengenai pemuda di depannya dan menyebabkan luka parah. Kau sedang menggali kuburmu sendiri. King Feng tersenyum dingin dan tiba-tiba melayangkan tinju kanannya, secepat kilat, dan menghantam tinju saudara Biao. Pom! Tubuh saudara Biao terlempar dan menghantam tembok sejauh 50 meter, sehingga membuat penyok pada tembok tersebut. Ah! Tanganku! Saudara Biao meraung, tinjunya hancur berkeping-keping, memperlihatkan tulang putih di dalamnya. Bukan hanya tinjunya, seluruh lengannya patah, memperlihatkan tulang-tulangnya. Dia jelas ingin mati jika ingin bersaing dengan kekuatan penuh dengan King Feng. Melihat keadaan saudara Biao, semua orang di sekitar menggigil. Mata yang tertuju pada King Feng dipenuhi keterkejutan. Saudara Biao meraih juara kedua dalam turnamen tinju di kota Laut Timur. Ia memiliki banyak kekuatan, tetapi ia kalah dari pemuda di depannya.
Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka pasti tidak akan percaya. King Feng tertawa dingin seperti dewa pembantaian dan berjalan menuju saudara Biao. Saudara Biao ini berani membius Meng Yaosu. Dia ingin mati. Dia jelas telah menyakiti banyak wanita juga, jadi King Feng memutuskan untuk memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Kalian lihat apa? Pergi. Bunuh orang ini. Melihat King Feng berjalan ke arahnya, saudara Biao menahan rasa sakitnya dan berteriak kepada belasan orang di sekitarnya. Setelah mendengar perintah saudara Biao, orang-orang itu mengeluarkan tongkat mereka dan memukulkannya ke arah King Feng. Tetapi saudara Biao lupa bahwa jika berhadapan dengan Raja Serigala, tidak peduli berapa banyak domba yang ada, hal itu tidak ada gunanya. Karena ini bahkan bukan pertarungan yang levelnya sama. Poom 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 poom. Kakinya menerjang mereka dan membuat 4 atau 5 orang terpental. Ia hanya perlu menendang 3 kali untuk membuat lebih dari selusin orang terpental. Beberapa dari mereka mengalami patah tulang, patah lengan, patah kaki, dan mereka semua kehilangan kemampuan bertarung. Tidak, jangan bunuh aku. Setelah melihat betapa mengerikannya tubuh King Feng, saudara Biao akhirnya ketakutan. Wajahnya seputih kertas dan ia berteriak memohon ampun kepada King Feng. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa dia menendang papan logam. Ia sangat menyesal. Seandainya ia bisa kembali ke masa lalu, ia tak akan pernah bertemu pemuda di hadapannya ini. Pria muda ini adalah musuh bebuyutannya. Membunuh orang itu ilegal, aku tidak akan membunuhmu. King Feng tersenyum jahat. Dia tersenyum dingin, mengangkat kaki kanannya dan menginjak keras selangkangan saudara Biao. Ping! Terdengar suara testis pecah. Testis saudara Biao hancur berkeping-keping. Dia tak akan pernah bisa menyakiti perempuan lagi. Iblis. Itu adalah iblis. Wajah semua orang di sekitar mereka berubah, mata mereka penuh ketakutan dan merasakan pusaran angin dingin melalui selangkangan mereka. Ledakan. Kerumunan itu bubar dan menjauh sejauh mungkin. Mereka semua takut akan memicu iblis yang mengerikan ini. Astaga, apa aku seseram itu? Melihat kerumunan orang yang ketakutan itu berhamburan ke segala arah, King Feng memutar matanya dan kehilangan kata-kata. Aku sudah sangat terkendali, oke. Kalau ini di benua serigala, aku pasti sudah memenggal kepala saudara Biao dan belasan orang ini. Mereka hanya terluka ringan saat ini. Matanya tiba-tiba terfokus dan menyadari bahwa mata Meng Yaosu kabur, dan matanya berputar-putar. Ini berarti obatnya mulai berefek. Cantik, tetaplah kuat, kata King Feng sambil menggendong Meng Yaosu, keluar dari bar, dan membawanya ke hotel terdekat. Di dalam kamar hotel. Panas, aku sangat panas. Wajah Meng Yaosu menjadi gugup, dan dia berteriak dengan keras, dia berulang kali menarik pakaiannya turun, memperlihatkan sebagian besar kulitnya. Penampilannya yang mabuk, tubuhnya yang halus, dan tubuh dengan rasio emas klasik memancarkan daya tarik yang unik. Bab 14. Setan kecil. Setan kecil. Dia benar-benar setan kecil yang menawan. Wajahnya halus dengan mulut kecil seperti buah ceri, dan semakin cantik saat mabuk. Warna merahnya lembut dan menawan. Kulitnya seputih salju, dan sosoknya yang anggun, bagaikan malaikat yang jatuh. Siapapun yang melihatnya tidak akan mampu mengendalikan diri dan pasti ingin melakukan sesuatu yang merugikan. Haruskah aku jadi bajingan atau tidak? Melihat tubuh telanjang Meng Yaosu, wajah King Feng menunjukkan perjuangannya. Suasana hatinya sungguh rumit. Ya, aku selalu orang yang benar. Aku tidak bisa menghina citraku yang cemerlang dan berkuasa. Li King Feng memuji dirinya sendiri, lalu mengeluarkan 9 jarum perak dan menusukkannya ke 9 titik akupuntur Qi di tubuh Meng Yao. Dengan metode khusus ini, ia melarutkan efek obat-obatan di tubuhnya. Meskipun dia menyukai gadis-gadis cantik, dia tidak suka memanfaatkan orang lain. Kalau dia begitu, lalu apa bedanya dia dengan geng jalanan seperti Kak Biao? Sekalipun dia melakukannya, dia akan melakukannya saat Meng Yaosu bangun dan setuju melakukannya, bukan saat dia dibius. Dia punya batasan dan prinsipnya sendiri. Setelah obatnya larut, Meng Yaosu tiba-tiba duduk, wajahnya memerah, dan matanya tampak bingung. Ia minum terlalu banyak, dan kadar alkoholnya meningkat. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya King Feng Li dengan khawatir akan terjadi sesuatu yang salah. Muntah. Meng Yaosu tiba-tiba mulai memuntahkan alkohol, air, dan semua hal lainnya ke dalam perutnya, lalu meludahkannya ke arah Li King Feng. Pakaiannya sendiri pun tertutup. Sialan, apa-apaan ini? Menatap alkohol di tubuh itu, King Feng Li memutar matanya. Dia cantik, benar-benar cantik, yang pasti membuat semua pria ingin mesum begitu melihatnya. Lalu dia muntah di depanku. Sungguh merusak citra cantiknya. Setelah muntah beberapa kali, Meng Yao tidak lagi muntah. Kepalanya menoleh ke samping dan ia pun pingsan. Meng Yao mungkin merasa nyaman, tetapi tubuh Meng Yao yang terkontaminasi alkohol sama sekali tidak nyaman bagi King Feng. Tak berdaya, King Feng melepas pakaiannya, memperlihatkan otot-ototnya yang kekar.
Ada bekas luka di punggungnya, masing-masing melambangkan kejayaan yang diraihnya dari pertempuran. Tak lama kemudian, dia mencuci semua pakaiannya dengan mesin cuci. Cantik, biar aku bantu mencucinya juga. Mata King Feng berbinar, lalu ia melepas pakaian Meng Yaosu dan memasukkannya ke dalam mesin cuci. Sungguh sosok yang luar biasa, dan kulit yang putih. Gambaran itu terlalu indah untuk digambarkan oleh anak-anak. Bayangkan sendiri. Saat itu, Li Lili merasa ingin menjadi binatang sekali saja. Namun, karena ia tidak seharusnya memanfaatkan orang lain, ia pun mengendalikan diri. Aku pria yang baik. Ia memuji dirinya sendiri lagi. Li Qingshan mengambil selimut dan menutupi Meng Yaosu dengan selimut itu. Ia berbaring di sampingnya dan tertidur. Pukul 8 pagi. Matahari baru saja terbit. Ah! Sebuah teriakan memecah ketenangan kamar hotel. Meng Yao tiba-tiba membuka matanya dan melihat tubuh telanjangnya, menjerit melengking dan sedih. Sialan, mesum. Aku akan membunuhmu, membunuhmu. Wajah cantik Meng Yaosu dipenuhi amarah, dia mengayunkan tinjunya dan memukul tanpa ampun ke arah King Feng. Cantik, kenapa kau memukulku? Tanya King Feng Li yang terbangun karena pukulan Meng Yaosu, protesnya dengan kesal. Bajinganmu memperkosaku saat aku mabuk. Wajah cantik Meng Yao dipenuhi api amarah yang berkobar, ingin membakar King Feng sampai mati. Dia telah menyimpan tubuh polosnya selama lebih dari 20 tahun, lalu hilang begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Hei, aku tidak memperkosamu. Jangan menjebakku. Li Qingfeng sedikit mengernyitkan alisnya, membenarkan dirinya sendiri dengan keras. Aku orang baik yang berbuat baik tanpa meninggalkan nama. Kau tak bisa berbuat salah padaku. Bajingan, kalau kau tidak menyentuhku, kenapa kita telanjang? Jangan salahkan orang baik. Aku bukan orang yang mudah ditipu. Kau bahkan bukan manusia kalau kau sedang bersikap santai. Tidak ada yang namanya orang baik. Saya orang baik. Omong kosong. Kau menodaiku. Aku akan membunuhmu. Wajah cantik Meng Yaosu memerah, dia melambaikan tangannya, tampak seperti harimau betina, dan bergegas menuju King Feng Li. Tatapannya yang garang seolah-olah menunjukkan bahwa dia tidak akan berhenti hingga dia mengalahkan King Feng hingga setengah mati. Persetan. Kalau harimau tidak berburu, Anda menganggapnya sebagai Hello Kitty. Li King Feng sedikit marah. Wanita ini benar-benar tidak masuk akal. Apa dia terbelakang? Dia membalikkan tangannya dan menekan Meng Yaosu di tempat tidur, menamparkan pantatnya. Kau, bajingan. Beraninya kau memukul pantatku. Merasa tak nyaman di pantat, wajah cantik Meng Yao memerah dan memarahi King Feng. Kamu memarahi lagi, dan masih keras kepala. Aku akan memberimu pelajaran atau kamu tidak akan tahu siapa dirimu. Tampar, tampar. King Feng memukul pantatnya berkali-kali hingga dia kelelahan dan mukanya memerah. Katanya, masih berani memarahiku. Tidak lagi. Tapi bajingan itu telah menodaiku. Aku tidak akan memaafkanmu. Wajah cantik Meng Yao memerah, dan dia mengatakannya dengan marah. Sungguh wanita yang tidak masuk akal. Dia tahu Meng Yao adalah seorang perwira polisi berpangkat tinggi dengan kekuasaan yang besar. Jika wanita ini menyimpan dendam, pasti akan menimbulkan masalah baginya. Untuk mengurangi masalah, dia merasa perlu menjelaskan kepada wanita terbelakang ini. Cantik, pikirkan baik-baik. Bukankah kau mabuk di bar tadi malam dan dibius oleh seseorang? Akulah yang menyelamatkanmu dari para gangster. King Feng mengerutkan kening dan mengingatkan Meng Yao. Ia benci ketika orang lain berbuat salah padanya. Wah, sepertinya begitu. Meng Yaosu sedikit mengernyit, memikirkannya. Tadi malam ia minum-minum dengan teman-temannya di bar dan merasa tubuhnya lemas dan otaknya pusing. Ia merasa seperti dua gangster menangkapnya. Ternyata, dialah yang diselamatkan oleh King Feng. Alasan Meng Yaosu marah adalah karena ia terbangun dengan tubuh telanjangnya, dan merasa dirinya telah dinodai. Maka, ia pun menjadi marah. Mengetahui cerita itu, Meng Yaosu tampak rumit di wajahnya yang cantik. Pemuda di depannya tidak menodainya, tetapi telah melihatnya telanjang, yang tidak jauh berbeda dengan menodainya. Semuanya sudah berakhir. Bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang di masa depan? Meng Yaosu adalah kepala regu polisi di kota Laut Timur, seorang polisi wanita yang dikagumi banyak orang. Dulu ia polos, tetapi ia tahu mulai hari ini, ia tidak lagi polos. Karena tubuhnya telah dinodai oleh tatapan mata Li King Feng. Kamu tidak boleh mengatakan apapun kepada orang lain tentang hari ini. Atau aku tidak akan memaafkanmu. Wajah cantik Meng Yao tampak garang, melambaikan tangannya, dan dia berkata kepada King Feng dengan marah. Fakta bahwa Li King Feng telah melihat tubuhnya akan berdampak buruk padanya. Jika rahasia itu terbongkar, dia akan dipermalukan. Jadi, dia mengancam Li King Feng untuk tidak mengatakan apa-apa. Tenanglah, cantik. Ini hanya antara kau dan aku. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Memang, sosok gadis kecil ini bisa disamakan dengan istrinya yang dingin. Satu-satunya kekurangannya adalah payudaranya terlalu kecil dan agak datar, perlu dikembangkan lebih lanjut.
3 menit kemudian, Meng Yaosu berpakaian dan meninggalkan hotel bersama King Feng Li, sosoknya anggun dan anggun. Aku tidak bisa memaafkanmu karena telah menodaiku. Jangan biarkan aku menangkapmu, kalau tidak aku akan menghukummu. Meng Yao menatap tajam ke arah Lily, lalu berbalik dan pergi. Ia sungguh tidak ingin bertemu dengan orang jahat ini. Ya, aku kena masalah. King Feng tiba-tiba teringat bahwa kemarin dia menyuruh Sue Lin bercerai hari ini. Dia tidak menyangka Sue Lin akan melupakan masalah ini. Sue Lin sepertinya salah paham lagi. Istrinya yang dingin cenderung salah paham pada orang lain. Terserahlah, mereka memang sudah bercerai. Dia akan jalan sendiri, dan dia akan jalan sendiri, tanpa peduli satu sama lain. Li Qingfeng bergumam dan langsung menuju istana bangsawan. Bercerai setelah 1 hari menikah. Kecepatannya sungguh nomor 1 di kota Laut Timur. Bab 15. Menceraikan istri. Setengah jam kemudian, King Feng kembali ke unit 13 di istana bangsawan. Sementara itu, Sue Lin menunggu di pintu dengan surat nikah, buku izin tinggal, dan kartu identitasnya yang dingin. Meskipun Sue Lin mengenakan pakaian bisnis hitam yang membungkus kulit putihnya, dada besar, kaki jenjang dan bentuk tubuh bugar, dia tetap tampak seperti peri putih. Masalahnya, dia terlalu dingin untuk didekati. Cheo Ice Snow adalah sebutan yang paling tepat untuk menggambarkannya. Ayo, bercerai, kata King King sambil menghampirinya. Sue Lin sedikit menggigil dan mencoba terlihat canggih setelah mendengar apa yang dikatakan King Feng. Sejujurnya, dia sudah ingin menceraikannya sejak mereka menikah 2 hari yang lalu. Dia bahkan memberitahu King Feng bahwa dia akan menceraikannya dalam 3 bulan di Departemen Kepegawaian Negara. Namun, dia sebenarnya merasa sedikit patah semangat ketika mereka benar-benar akan bercerai sekarang. Dia tidak bisa memastikan apakah keputusannya untuk menikahinya adalah benar, tetapi dia cukup yakin bahwa dirinya telah dituduh secara salah oleh King Feng yang pergi ke spa. Ini 1 juta, anggap saja ini sebagai ganti rugi perceraianku. Sue Lin mengeluarkan cek senilai 1 juta dolar dan menyerahkannya kepada King Feng dengan jari-jarinya yang ramping. Dia tidak berencana memberikan apapun kepada King Feng, tetapi malah mengusirnya. Namun, karena tuduhannya salah, dia merasa bersalah dan memutuskan untuk memberikan kompensasi berupa uang. Tidak apa-apa, ayo kita ke dinas sipil. Aku akan pergi dari sini setelah kita selesai mengurus dokumennya. King Feng menatapnya dengan jijik dan tidak menerima cek itu. Apakah dia pikir uang dapat membeli emosi? Dia akan menjadi mainan anak laki-laki jika dia menerima cek itu. King Feng adalah Raja Serigala dari benua Serigala yang akan diberi hadiah setidaknya 10 juta untuk 1 misi. Bagaimana mungkin 1 juta itu penting baginya? Baiklah, kalau begitu masuklah ke mobilku. Lebih baik kita berdua bercerai. Sesegera mungkin. Sue Lin tersenyum ringan sambil berjalan menuju mobilnya. Tidak apa-apa kalau dia tidak mengambil uangnya. Soal harga diri seorang pria, dia menganggapnya lucu. Bisakah martabat membeli sesuatu untuknya? Tentu saja tidak, hanya uang yang bisa. Sue Lin membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil setelah membiarkan King Feng masuk di sampingnya. Ia menyalakan mesin dan bergegas pergi. Kantor layanan sipil terletak di Jalan Songjiang, yang berada di daerah pedesaan. Sue Lin biasanya bisa sampai di sana dalam waktu setengah jam dengan mobil, tetapi karena hari ini macet karena suatu alasan, jalan itu penuh sesak. Butuh waktu setengah jam baginya untuk keluar kota. Hah? Apakah ada konstruksi di depan? Mengapa jalannya ditutup? Sue Lin mengerutkan kening dan memperlihatkan ekspresi ragu di wajah cantiknya. Dia masih ingat kemarin jalanan tidak ramai sama sekali, mengapa tiba-tiba ada pembangunan? Jika dia tidak berhasil melewati jalan Songjiang, maka dia hanya bisa berbalik dan berkendara melewati jalan Tianhe untuk mencapai tujuannya. Jalan Tianhe terletak di lingkungan lama dan jalan-jalannya sangat menyempit dan padat. Daerah itu merupakan permukiman dengan status sosial ekonomi rendah yang dipenuhi orang-orang mencurigakan, termasuk pengemis, pengganggu, pengutil, dan pencuri. Polisi pun jarang berpatroli di sana. Ketika Sue Lin menyetir ke jalan Tianhe, seorang lelaki tua datang menghampirinya, berbaring di tanah dan mulai berteriak di depan BMW-nya. Mobil itu menabrakku. Mobil itu menabrakku. Meskipun lelaki tua itu berjanggut putih dan tampak berusia lebih dari 60 tahun, ia berbicara dengan suara keras. Semua orang di lingkungan itu mulai keluar dan menyalahkan Sue Lin setelah mendengar perkataan lelaki tua itu. Kamu tahu cara menyetir. Kok bisa-bisanya kamu menabrak orang tua itu? Benar, kan? Jangan nyetir kalau nggak tahu caranya. Semua perempuan payah nyetir. Lihat, dia nabrak orang tua itu sekarang. Gadis, bayar dia ganti rugi sekarang. Semua orang menyalahkan Sue Lin dengan keras. Aku tidak menabraknya, dia tersandung. Sue Lin berdiri di samping lelaki tua itu, wajahnya mulai memucat. Memalsukan kecelakaan untuk menipu kompensasi. Dia cukup yakin ini benar-benar penipuan. Mobilnya bahkan tidak menyentuh lelaki tua itu sendiri yang tersandung.
Suelin sangat marah saat itu. Ia marah bukan hanya karena lelaki tua itu, tetapi juga karena King Feng. Pria itu hanya berdiri di sampingnya tanpa menunjukkan niat membantu. Apakah Anda seorang pria sejati? Bagaimana mungkin seseorang tidak mau menolong istrinya sendiri ketika istrinya ditipu? King Feng mengerutkan kening. Ia tidak sempat memikirkan apa yang dipikirkan Suelin saat ini karena ia sedang menatap lengan lelaki tua itu. Ketika ia mencoba bergerak, tangan pria tua itu terasa sangat kuat, padahal sepertinya bukan miliknya. Lengannya lebih mirip lengan pria parubaya. Selain itu, ia melihat tato tengkorak sekecil koin yang hampir tidak dapat dikenali di lengan lelaki tua itu. Tato tengkorak, itu adalah tanda organisasi pembunuh tengkorak. Sebagai Raja Serigala dari benua Serigala, King Feng akrab dengan semua kekuatan bawah tanah di dunia. Organisasi pembunuh tengkorak adalah salah satu dari 4 organisasi pembunuh teratas, yang juga dikenal sebagai Liga Kerangka. Para pembunuh dalam organisasi tersebut mahir dalam teknik-teknik seperti penyamaran, kamuflase, dan bersembunyi. Tidak diragukan lagi, orang tua ini pasti salah satu dari mereka. King Feng tiba-tiba waspada saat dia melihat seorang pembunuh dari Liga Kerangka sebenarnya berada di kota Laut Timur. Nak, kau memukulku, aku bisa menunjukkan tulang rusukku yang patah kalau kau tidak percaya. Pria tua itu kemudian berteriak sambil memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya dan berpura-pura menunjukkan lukanya. Padahal, ia sedang meraih senjatanya. Persetan. Tiba-tiba saja tubuh King Feng merinding karena dia merasakan hasrat membunuh yang kuat. Awas, teriak King Feng keras sambil mendorong Suelin hingga berguling-guling di tanah. Dia tak sengaja menyentuh dada Suelin saat mencoba menyembunyikannya. Karena dada Suelin cukup lunak, King Feng tak kuasa menahan diri untuk meremasnya 2 kali. Wajah Suelin tiba-tiba memerah dan ia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia begitu marah hingga tepat ketika hendak meluapkan amarahnya, ia tiba-tiba mendengar suara tembakan. Ada jejak peluru tepat di tempat Suelin berdiri sedetik yang lalu. Orang yang menembak adalah lelaki tua itu. Tembakan. Lari. Wajah semua orang menjadi pucat dan mereka semua mulai berteriak dan berlarian begitu mendengar tembakan. Semua penduduk kota itu hidup damai. Ini pertama kalinya mereka mendengar suara tembakan. Mereka semua ketakutan dan berusaha lari sejauh mungkin untuk menghindari bahaya. Terkadang menyenangkan untuk mengalami bahaya, tetapi nyawa seseorang lebih penting. Ada apa ini? Suelin kebingungan saat itu. Ia terus mengedipkan mata dan seluruh tubuhnya menggigil. Kita terjebak dalam upaya pembunuhan, bisik King Feng sambil menatap lelaki tua di kejauhan. Pembunuhan. Suelin bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Ia menatap King Feng dengan bingung. Bukankah itu hanya terjadi di drama? Bagaimana mungkin itu terjadi di dunia nyata? Jika bukan karena suara tembakan, dia tidak akan percaya bahwa dia dan King Feng sedang dalam bahaya. Terima kasih kepada King Feng yang telah menyelamatkan hidupnya dengan mendorongnya. Ia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika tidak. Memikirkan King Feng yang baru saja menyelamatkan hidupnya, Suelin terus mengedipkan matanya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.